A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadika salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali bersama-sama kita mengawali acara ngaji dan penuh hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menghadirkan untuk kita semuanya hati yang lapang, bening, bersih, tulus dan ikhlas untuk dapat bersama kita mengawali acara di pagi hari ini. Dengan sepenuh hati kita Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah Juala, kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah menganugerahi kita. Allah fasilitasi kita dengan nikmat sehat walafiat. Sehingga insya Allah kita pun bersama orang-orang yang kita kasihi sangat luasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan yang telah kita jalani lebih daripada 2 tahun ini, bersama-sama kita menjadikan media yang Allah sediakan setiap pagi seperti ini untuk melaksanakan salah satu pesan Allah, tips yang Allah kan bagi menjadikan kehidupan ini bahagia dan tidak menjadi bagian daripada orang yang merugi adalah selain daripada melaksanakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tiada henti berjuang terus untuk berbuat kebaikan dan meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya. Maka Allah mengajarkan kepada kita bahwa salah satu tipsnya adalah dengan kita melaksanakan perintah wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Terus kita diberikan kesabaran dengan cara paling benar yang kita perjuangkan untuk saling nasihat menasihati di dalam kehidupan ini. Apakah nasihat menasihati kepada suami atau istri, kepada anak dan cucu, kepada saudara, kerabat, tetangga, kaum muslimin dan muslimat tentunya. Seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan dan kemudahan di dalam melaksanakan titah dan amanah ini. Dan pada akhirnya kita semua mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk meskipun itu kepada orang yang kau cintai. Dikarenakan hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maka mudah-mudahan di dalam semangat melaksanakan wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr ini, dan yang didahului dengan perintah untuk terus melaksanakan kebaikan dan terus menerus kualitas dan si keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang beruntung dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani perjalanan kehidupan pada etapa terakhir kehidupan ini maupun nanti insya Allah
dan terutama setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah, paling elok akhlaknya, yang paling banyak dijadikan referensi dalam sejarah perjalanan kehidupan umat manusia sampai kini dan pada masa yang akan datang. Bahwa betapa indahnya keteladanan yang dihadirkan dalam akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan Allah pun menjadikannya sebagai pintu gerbang, bahwa Allah akan bukakan pintu cinta, rahmat dan ampunannya untuk kita kalau kita bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari Bapak Ibu kita berupaya menelisik pesan-pesan kehidupan apakah yang tadi disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menghantarkannya tidak hanya menjadi penghulu para nabi dan rasul, namun Allah telah menjadikannya sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, saya ingin sekali menyampaikan beberapa butir hadis yang menemukan ketika kita meyakininya dan melaksanakannya sepenuh hati, dikarenakan semata mengharapkan dibukakan pintu rahmat, barakah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam suasana di mana kita masih hangat mensyukuri nikmat Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban, yang sesungguhnya ketika kita mendapati bagaimana Allah telah menjadikan keluarga Ibrahim alaihissalam dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan kepadanya dalam mimpinya, menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, bukan dikarenakan Nabi Ibrahim tidak cinta, dan bahkan begitu kuat cintanya kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam yang telah ditunggu, dinanti dan diharapkan berpuluh-puluh tahun itu. Namun disinilah setelah kita mendapati begitu lengkap kisah ini, ternyata Allah menghadirkan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya untuk menjadikan keluarga ini sebagai contoh dan teladan bagi kita semuanya, bahwa Allah tidak menginginkan kecintaan kita kepada makhluk, kepada sesuatu yang kasat mata, segala sesuatu yang sifatnya sangat duniawi, sehingga memupus cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga Bapak Ibu sekalian masih dalam hari-hari di bulan Zulhijjah ini, terus kita merenung apakah kita sudah menyerap sebaik-baiknya dari apa yang telah dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Apakah kecintaan kita kepada diri pribadi kita, kecintaan kepada keluarga kita, kecintaan kepada harta, jabatan, dan segala sesuatu yang sesungguhnya hanya pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah membuat mata batin kita tertutup, bahwa sesungguhnya dengan kita mengorbankan sesuatu yang boleh jadi kita anggap bersifat materi itu, yang kita butuhkan itu, bahwa sesungguhnya boleh jadi itulah mungkin sebagai cara Allah kemudian akan membukakan pintu langit rahmatnya bagi kita semuanya. Ya, termasuk dalam hari ini bahwa bagaimana kita bisa memberikan empati kepada orang-orang yang berada di luar kita, yang boleh jadi kita memiliki sesuatu, atau boleh jadi kita sudah tidak membutuhkannya, namun di luar sana mereka akan pasti sangat membutuhkannya. Dalam sebuah diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini adalah hadis sahih menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani, Abu Hurairah radhiyallahu an telah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membebaskan seorang muslim dari sesuatu kesusahan di antara kesusahan yang dialaminya di dunia, niscaya Allah akan membebaskannya dari suatu kesusahan di antara kesusahan yang dialaminya di hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang tertimpa kesulitan, niscaya Allah akan balas dengan memberikan kemudahan dalam urusannya, baik di dunia maupun di akhirat.
Dan barang siapa yang menutupi kelemahan seorang muslim, niscaya Allah akan balas menutupi kelemahannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah senantiasa akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya kita memperhatikan secara seksama atas apa yang kita dapati di dalam hadis ini, perlu kiranya kita merenung di dalam kita melakukan sesuatu ataupun bersikap di dalam kehidupan ini. Apakah sesungguhnya pandangan kita, perbuatan kita, lebih dilandasi orientasi kepada diri pribadi, ataukah kita sudah berhasil memindahkannya dalam kuadran kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebetulnya Allah memberikan pandangan tidak hanya logika, dan Allah lengkapi dengan hati bagi kita. Maka sesuatu yang dilakukan itu insya Allah akan menjadi pintu dan ridho Allah. Tidak hanya bagi diri pribadi kita, namun bagi keluarga, bagi masyarakat dan bangsa dan negara kita. Maka insya Allah Allah berikan keringanan bagi kita semuanya untuk terbebaskan dari magnet bumi ini menuju kepada ketinggian dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang dapat saya hantarkan, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita semuanya tuntunan yang sangat indah. Sehingga pada akhirnya benarlah atas apa yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, sebagaimana kita bisa mendapati di dalam surah Ar-Rahman itu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Maka sesungguhnya balasan dan ganjaran atas kebaikan yang dilakukan itu adalah merupakan kebaikan pula. Maka seberapa besarkah kebaikan yang bisa dihadirkan oleh seorang anak manusia dibandingkan dengan kebaikan yang Allah berikan sebagai ganjarannya kepada kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan melalui apa yang kita dapati dalam hadis sahih yang kita bacakan pada pagi hari ini, boleh jadi dalam kehidupan ini kadang-kala terasa berat sekali di dalam menelusurinya. Maka dengan bersama-sama kita mendapati hadis ini, kita bisa menelisik ke dalam diri kita. Apakah sesungguhnya beratnya kehidupan ini kita rasakan, dikarenakan berat pula perhatian kita kepada orang-orang yang berada di seputar kita, terutama kepada mereka yang membutuhkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, membimbing, memberkahi, dan meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, semoga Allah berikan kepekaan di dalam diri kita, sehingga semakin mudah kita menyampaikan salawat dan salam itu. Dan semoga pula salawat dan salam itu bukan hanya membasahi bibir dan lisan kita. Semoga di dalam kita menyampaikan salawat dan salam, sesungguhnya pada saat yang sama kita meminta kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa dan kita, dan semoga Allah mencintai. Itulah sebetulnya salah satu yang bisa kita dapati. Fa inna ma'al usri yusra, bahwa di dalam ikhtiar kita dengan menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan bukakan pintu cintanya dan pintu ampunannya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, dalam perjalanan umur,
yang tidak seorang pun di antara kita yang mengetahui kapan diri kita, kapan orang-orang berada di sebelah kita akan kembali kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan, yang paling dekat itu adalah kematian sesungguhnya. Namun bukan demotivasi di sini, namun sebaliknya. Sabda Rasulullah SAW ini adalah merupakan motivasi yang luar biasa bagi kita. Ketika kita meyakini bahwa kehidupan kita bukan hanya kehidupan di dunia yang sangat sementara ini, namun terdapat kehidupan abadi, kehidupan akhirat, dan atas rahmat Allah kita ditempatkan di surganya. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu, sepatutnya dengan kita selalu ingat bahwa setiap saat bisa saja Allah memanggil kita pulang. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bahwa ketika saat kematian itu tiba ajalnya, tiba batasnya, maka tidak akan bisa dimajukan ataupun dimundurkan sesaat pun. Sehingga sama-sama kita berkhidmat memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam perjalanan kehidupan ini. Bukan lagi dikarenakan alasan lain, tetapi semata-mata kita melakukannya hanya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ketika kita menahan diri untuk tidak melakukannya, semata-mata pula karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk di dalamnya adalah kita. Hanya semasa hidup inilah kita bisa melanjutkan silaturahim dalam dimensi berikutnya kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah. Baik melalui doa-doa yang kita hantarkan, ataupun melalui amal kebaikan yang kita terinspirasi dari apa yang telah mereka contoh dan teladankan dan sampaikan. Dengan terus kita mengembangkan dan merajut tali silaturahim mereka dengan orang-orang yang telah mereka mensilaturahimkan kita dengan mereka. Maka semoga terima seluruh amalnya. Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Allah lapangkan kuburnya. Allah hadirkan cahaya bagi mereka. Dan Allah menjadikan alam kubur bekas tempat istirahat terindah. Impian dari surga-surganya Allah. Sampai nanti Allah bangkitkan ayah dan ibu yang kita rindukan itu di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun kepada ayah dan ibu kita. Betapa bahagianya bapak dan ibu yang masih didampingi oleh keduanya atau salah satu di antaranya. Selalu saya menyampaikan di dalam forum ini, bisa ditanyakan kepada mereka yang telah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, bahwa betapa banyaknya kita mengalami opportunity loss, kehilangan kesempatan di dalam kehidupan ini ketika mereka masih berada di seputar kita. Namun Allah Maha Baik. Allah penuh kasih sayang kepada kita semuanya. Ketika Allah berikan anugerah iman untuk kita, maka Allah bukakan pintu-pintu untuk kita melanjutkan silaturahim dengan mereka. Sama-sama kita mendoakan pada pagi hari ini sesuai doa yang telah Allah ajarkan pula di dalam Al-Quran. Di mana dalam Al-Quran Allah sampaikan doa itu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika kita dalam kesendirian, tentunya kita membaca doa ini. Ampunilah aku, wali-walidayya, dan kedua orang tuaku. Namun ketika kita dalam kebersamaan seperti ini, tentunya Bapak dan Ibu, kita bersama-sama menghimpun dan mengantarkan doa kita. Bukan hanya untuk ayah dan ibu kita, tetapi adalah untuk ayah dan ibu kita semuanya. Dikarenakan kita bersaudara pada hakikatnya. Dan persaudaraan kita ini jauh lebih mulia, lebih tinggi, tidak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan persaudaraan biologis itu. Ketika Allah menyampaikan dalam surah Al-Hujurat, Inna
mal mu'minuna ikhun, bahwa sesungguhnya sesama orang beriman kepada Allah itu kita telah diikat dengan persaudaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa aslihu baina akhwaikum, maka teruslah berusaha meningkatkan kualitas silaturahim itu, mencari jalan agar silaturahim itu oke. Wattaqullah, dan Allah perintahkan kita untuk terus bertakwa. La'allakum turhamun, dan Allah menjanjikan semoga dengan itu kita semuanya akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu, semoga Allah menjadikan tadi silaturahim kita dan berjuang kita untuk meningkatkan silaturahim ini, menjaga silaturahim ini sekuat tenaga hanya semata karena Allah. Tiada lain motivasinya dengan berharap Allah membukakan pintu rahmat untuk kita semuanya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum al amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan bersama-sama pula kita tiada henti memohon sepenuh hati kepada Allah, kepada kita yang diberi amanah, diberi titipan, suami atau istri, anak cucu dan keturunan kita semuanya, diberi amanah saudara, diberi amanah kemenakan, diberi amanah sanak dan kerabat lainnya, tetangga, kaum muslimin dan muslimat. Semoga kita diberikan kekuatan di dalam mengemban amanah ini. Di tengah kesadaran kita betapa terbatasnya kemampuan yang kita miliki, maka kita serahkan kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, pagi hari ini bersama pula kita merajut tali kasih karena Allah sama kita semuanya. Melalui media saling mendoakan antara kita. Dan khususnya kepada para peserta ataupun sanak dan kerabat kita yang tengah mendapatkan ujian dari Allah, baik melalui COVID ataupun sakit lain yang tentunya menjadi perhatian kita dengan semakin meningkat yang terpapar COVID ini. Semoga ikhtiar pun kita lakukan Bapak dan Ibu menjaga diri. Namun ketika kita terpapar COVID, maka kita harus kembalikan kepada Allah. Tidak berlaku semua ini kalau bukan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bersama-sama pula kita mendoakan pada saudara kita pada pagi hari ini. Saya mendapat berita bahwa Bapak Asril B.A. bin Harin, beliau adalah suami tercinta dari saudara kita di forum ini, Ibu Cut Noni, yang sedang dalam keadaan sakit. Kita sama-sama doakan semoga Allah sehat dan sembuhkan sakitnya. Allah berikan keistiqomah dalam iman dan Islamnya. Kepada keluarga diberikan kesabaran, dan semoga semua ini menjadi pintu gerbang untuk Allah semakin meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Begitupun kepada saudara-saudara kita lainnya. Siapapun, walaupun tidak disebutkan dalam forum ini, semoga Allah berikan kesabaran untuk kita, Allah sehatkan, Allah sembuhkan, sehingga dapat beraktivitas sebagaimana biasa dan semakin meningkat pula keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita masih berada dan terus menelusuri kata demi kata, ayat demi ayat dalam surah ke-12 surah Yusuf. Ya Allah telah sampaikan ahsanul qasas. Ada kisah terbaik yang begitu lengkap paripurnanya yang dihadirkan di dalam Al-Quran ini. Begitu banyak drama yang dihadirkan di dalamnya, namun di balik itu semua sebetulnya hanya merupakan cara Allah untuk menyampaikan pesan bagi kita semuanya. Semua kita bisa mengambil ibrah, mengambil pembelajaran dari apa yang disajikan di dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, pada hari ini atas izin dan rahmat Allah kita akan mendengarkan pula nanti
sharing langsung dari Tanah Suci Mekah, yaitu melalui saudara-saudara kita yang tengah melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Dan insya Allah akan dihadiri pula nanti oleh saudara-saudara kita yang mendapatkan amanah untuk mengelola Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia, HIMPUH. Dan alhamdulillah, salah seorang daripada pengurus dari HIMPUH ini adalah merupakan peserta pula dari acara ngaji bareng online kita, yaitu Bapak Pramana Tajudin. Dan mudah-mudahan nanti pada waktunya, walaupun kita menyadari sesi waktu 4 jam, sehingga pada saat nanti kita pada jam 6.30, berarti pada saat itu beliau berada pada jam 2.30 ya, 2.30. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi beliau dan semoga atas keikhlasan saudara-saudara kita di Tanah Suci Mekah tidak saja menghadirkan pesan dan makna bagi kita, dan semoga menjadi semakin lebar pula pintu gerbang Allah berikan kepada mereka untuk mendapatkan hajjan mabruro wa sa'yan mashkuro wa dzamban maghfuro. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah Bapak dan Ibu, kita akan membaca pada pagi hari ini yang akan kita mulai dengan ayat ke-33 sampai dengan ayat ke-36 dari surah Yusuf. Mudah-mudahan melalui setiap huruf kata dan ayat kita baca di pagi hari ini Allah bukakan pintu rahmat, barakah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Dan begitu pun doa-doa yang kita hantarkan bersama doa-doa khusus semoga Allah ijabahkan. Sepenuh hati kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. 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 Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa minal jahilin. Wa illa tasrif anni kaidah
وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين وإلا تصرف عني كيدهن أسب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن 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 إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان ودخل معه السجن فتيان ودخل معه السجن فتيان ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا قال أحدهما إني
وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين إنا نراك من المحسنين صدق الله العظيم صدق الله العظيم